Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Yud dengan NIM 22110063 dari Prodi S1 Farmasi 5B. Di sini saya akan mempresentasikan budaya anti korupsi. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat, SHMA, yang mana menjadi peraih rekor muri dokter hukum tata negara termuda di Indonesia. Baiklah, di sini dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegak hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantara Constitution State of Culture sebagai berikut. Baiklah, yang pertama yaitu adalah kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara, kita memiliki pemimpin atau ketua adat yang mana memiliki cerminan ataupun keteladanan sehingga kita menjadi masyarakat di situ terhadap hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku yang sikap yang baik untuk menjadi keteladanan dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan masyarakat ataupun mahasiswa. Baiklah, yang kedua yaitu adalah hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh terlebih dahulu ataupun tokoh keteladanan menjadi hukum yang tidak tertulis ataupun hukum yang tertulis. Hal mana seperti contoh budaya malu untuk mengambil hak yang bukan milik kita. Hal ini sesungguhnya bagi pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. Ketiga, kekuatan pemimpin, yaitu dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan di pemerintahannya dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kekuatan pemimpin menciptakan ketegasan dalam pemberantas korupsi yang ada di Indonesia. 4. Konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tata bernegara, termasuk untuk membatasi mengawasi kekuasaan atau tidak agar tidak korupsi, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan ataupun negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Baiklah, yang kelima yaitu adalah kewilayahan Nusantara dan kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasannya bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara itu sangat penting, sama halnya dengan kedudukan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwasannya negara terbentuk dari wilayah-wilayah masing-masing negara, di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuan itu sangat penting untuk negara tersebut. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, penguatan masing-masing kewilayahan dalam mencegah pemberantasan korupsi itu dapat dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga dapat membebaskan hukum tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Dan menurut Dr. Hendra Sudrajat bahwasannya KPK perlu dilakukan ataupun dibentuk di tingkat provinsi ataupun kota kabupaten karena maraknya korupsi yang ada di tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembagaan yang tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Yang keenam yaitu adalah struktur negara. Kingdom struktur ataupun struktur negara adalah pembahasan teori konstitusi Nusantara yang merupakan struktur yang pembagian kekuasaan sebagai kekuasaan legislatif, kekuatan eksklusif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. Nomor 7 yaitu adalah legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa
Konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMA, yaitu bahwa konsensus legislatif dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penggugat karakter berupa integritas dan komitmen dalam memberantas korupsi, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi masyarakat ataupun kehidupan kita yang ada di negara kita. Selanjutnya nomor 8, regulasi negara. Regulasi negara adalah teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 dan undang-undang lainnya yang dibawanya. Sehingga sebagai bagian dari teori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara terhadap peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peradilan Tindakan Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepan menurut Dr. Hendra Sudrajat, dalam aspek state regulation dan regulasi negara diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah, provinsi, dan kabupaten kota yang kita tempati sebagai masyarakat. 9. Transformasi nilai. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SHMA, sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lampau. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan perlu transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam pencegahan atau pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Sibur Cahaya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuhun, menurut Dr. Hendra Sudrajat SH, membawa penyebutkan adalah perlindungan HAM di dalamnya, yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain dan perbuatan korupsi.